Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma amma ba'd. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah, dan sembari kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangannya. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi, bab yang ke-31, yaitu al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Jadi kalau ada konflik, kalau ada sengketa di antara manusia, maka wajib untuk kita damaikan. Dan ini merupakan bab dan amalan serta ibadah yang terbaik. Kenapa saya katakan ini merupakan ibadah yang terbaik? Karena disebutkan di dalam hadis yang bersumber dari Abu Darda yang dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis shalah was siyam was sadaqah. Jadi Rasul bertanya kepada sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian yang ibadah ini darajatnya lebih afdal daripada salat, puasa, sedekah ataupun zakat. Bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, ya tentu wahai Rasul Allah. Kemudian Nabi menjawab, qal al-islahu dzatul bain, artinya mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Kita mendamaikan orang yang sedang berkonflik, yang sedang bermusuhan, itu lebih baik darajah pahalanya dibandingkan dengan salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat ataupun sedekah yang kita keluarkan. Itu berdasarkan dengan hadis yang telah saya sebutkan tadi. Baik hadirin yang berbahagia, Imam Nawawi mengawali penjelasan untuk bab ini firman Allah yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dari orang yang berbisik-bisik, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang berbisik-bisik itu sedang membicarakan ataupun sedang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau membicarakan perkara yang ma'ruf, yang baik, au islahi bainan nas, atau untuk membicarakan strategi bagaimana mendamaikan manusia yang sedang berkonflik. Di luar daripada itu tidak boleh dan tidak ada kebaikannya. La khaira fi katsirin min najwahum. Jadi tidak ada kebaikan ketika ada orang yang sedang duduk berbisik-bisik, ngobrol,
kecuali mereka sedang berbicara untuk bagaimana meningkatkan sedekah, misalnya di Masjid Jami' Lumbata ini. Nah, kalau misalnya sekarang ini mingguan pemasukannya 5 juta, bagaimana menjadi 50 juta? Itu bagus. Itu ada kebaikan di situ. Ataupun kita sedang merencanakan bagaimana ini subuh Senin ke depan ini, kalau sekarang 3 saf menjadi 6 saf. Itu kebaikan, boleh. Tapi kalau membicarakan untuk memudaratkan orang lain ataupun membicarakan hanya perkara urusan dunia saja, itu tidak ada kebaikan di situ. Dan yang lebih baik seperti yang kita gambarkan tadi, islahi bainan nas. Kita membicarakan strategi bagaimana ketika ada si A dengan si B sedang berkonflik dia. Masalahnya banyak. Penyebab konflik itu banyak. Kita sedang merencanakan bagaimana agar dia ini bisa baikan. Dan termasuk juga ketika ada keluarga, misalnya suami istri sedang berkonflik. Kebetulan kita tetangga ataupun kebetulan kita ini kawan baik yang kita kenal baik dengan dia selama ini, tiba-tiba ada terjadi cekcok rumah tangga. Nah, jadi kita mendamaikan orang yang sedang berkonflik, siapapun dia, itu kebaikannya di atas darajah salat, puasa, dan zakat. Kalau berdasarkan hadis yang bersumber dari Abu Darda yang dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian untuk ayat yang berikutnya, Imam Nawawi menyebutkan di surah An-Nisa ayat 128, wasulhu khairun. Berdamai itu lebih baik. Ini terkait dengan sengketa rumah tangga. Ada konflik antara suami dengan istri, ataupun kebetulan suami punya istri lebih dari satu. Ada sebahagian istri mungkin tidak reda dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Istilahnya kalau tidak reda, dia ingin cerai, ya cerai. Tapi kalau dia berdamai, dia menerima apa yang diberikan oleh suami, wasulhu khairun. Berdamai itu lebih baik. Maksud hantai baju kan biasa dalam rumah tangga. Tapi baik hantai berat. Hantai berat itu melampau namanya. Kalau misalnya kurang dikit, dan ini pernah terjadi. Istri Rasul sendiri pernah terjadi. Dalam artian istri Rasul juga kadang-kadang tidak mau menerima juga apa yang diberikan oleh Rasul. Bahkan istri Rasul juga menginginkan harta dunia. Sehingga turun ayat, in kuntunna turidnal hayatad dunya. Sehingga fata'alina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Boleh, tapi okey, saya berikan, tapi kamu aku ceraikan. Pasti istri Nabi kalau dicerai sama Rasul nggak mau. Karena istri Nabi tahu lebih baik status kita menjadi istri Nabi itu ada jaminan. Jaminan dapat rahmat, dapat syafaat, masuk surga. Tapi kalau sudah lepas, tidak ada jaminan lagi. Kalau istri kita tidak mampu menjamin istri kita masuk surga. Amalan kita saja masih kurang, belum lagi kita ingin menjamin istri kita kan? Baik, kemudian ayat yang berikutnya surah Al-Anfal ayat yang pertama, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ini terkait dengan harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal, ya. Ketika mereka bertanya tentang harta yang didapati setelah berperang. Kemudian di sini digambarkan juga fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya, biasa mungkin dalam pembagian ada sebahagian sahabat mungkin tidak reda dengan pembagian yang telah dibagikan oleh Rasul, tetapi Allah menegaskan hendaklah kalian bertakwa terhadap pembahagian yang dibagikan dari harta rampasan tersebut. Dan yang paling inti apa? Wa aslihu dzata bainikum. Engkau berdamai di antara kalian itu, di antara sesama, merasa reda, merasa cukup dengan apa yang diberikan, itu lebih baik. Artinya kita legowo istilahnya, ya. Merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menjadi lebih baik. Dan begitu juga dalam praktek kita sehari-hari.
Ketika ada putusan misalnya dari seorang pemimpin yang diberikan kepada bawahannya, kepada yang dipimpinnya, ataupun keputusan emosi misalnya terhadap jamaah masjid. Nah, kalau misalnya kita bisa merasa lega dan berdamai sesama kita, itu akan menjadi lebih baik. Itu kalau kita kaitkan dengan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ayat yang berikutnya di surah Al-Hujurat, Imam Nawawi menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi Imam Nawawi menyebutkan ayat ini. Ayat ini merupakan norma hukum dan merupakan standar dasar yang seharusnya kita praktekkan kalau kita ini orang beriman. Apa standar dasarnya itu? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikan di antara saudara kamu ini. Siapapun dia, berarti saudara kita. Itu standar dasarnya. Di dalam surah Al-Hujurat, ketika Allah menyebutkan ayat ini, kemudian ada ayat-ayat setelahnya, Allah juga menyebutkan la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi satu kaum tidak boleh menghina, mengejek, memperolok-olokkan kaum yang lain. Kenapa? Karena kita bersaudara. Jadi ayat ini digambarkan orang beriman ini bersaudara, kemudian setelahnya ada larangan-larangan. Ada konsekuensi antara saudara dengan saudara yang lain, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk salah satunya la yaskhar qaumun. Nah, jadi tidak boleh satu kaum itu menghina, memperolok kaum yang lain. Kan terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa kita ini lebih baik, sehingga kita mengejek kaum yang lain, atau kampung kita merasa lebih baik, sehingga kita mengejek kampung yang lain. Tidak boleh. Karena standar dasar, kaidah dasar tadi berdasarkan ayat ini, kita ini bersaudara. Bahkan saudara yang ditauhidkan oleh akidah, oleh iman, itu tidak akan pernah berakhir apabila kita bandingkan dengan saudara karena keturunan ataupun nasab. Saudara yang didasari kepada keturunan ataupun nasab itu bisa berakhir ketika dia pindah agama misalnya dia saudara kita, tiba-tiba dia murtad ataupun dia melakukan pembunuhan misalnya, dia sudah tidak ada hak lagi terhadap harta warisan, tidak boleh lagi mewarisi harta dari almarhum ataupun dari saudaranya yang meninggal, langsung berpindah. Tapi kalau saudara seakidah, siapapun dia, bagaimana strata sosial dia, itu tetap menjadi saudara kita yang harus kita bela, yang harus kita perjuangkan hak-haknya, yang harus kita lindungi apabila itu dia dizalimi. Karena al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh kita menzaliminya, dan tidak boleh juga kita menyerahkan dia itu kepada musuh. Kaidah dasar persaudaraan berarti kita harus bela, kita harus dukung. Maka kalau kita kaitkan dengan sepak bola misalnya yang Piala Dunia ketika Maroko main, nah, kenapa umat Islam yang ada di Indonesia, yang ada di Aceh pun dukung? Tahu karena itu Islam, dan tahu juga bahwa Maroko ini yang mereka bawakan suara Palestina. Ketika menang, nah, mereka juga bawa bendera Palestina. Artinya apa? Ada persaudaraan, ada solidaritas di situ. Mereka ingin bagaimana Palestina itu dianggap sebagai negara yang merdeka, dan umat Palestina itu bebas dalam melaksanakan ibadah, bebas mereka hidup secara aman, damai, tidak seperti yang sekarang. Harus disuarakan, karena kenapa? Karena itu saudara kita, sesama saudara. Baik, kita baca satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Jadi setiap sendi dari tubuh badan kita ini dia dituntut sedekah. Nah, setiap sendi, setiap otot
yang ada di tubuh badan kita ini, dia dituntut sedekah kulla yawmin tatlu'u fihi syams. Jadi setiap hari ketika matahari terbit, ta'dilu bainal isnaini sedekah. Kita berlaku adil terhadap dua orang, itu dianggap sedekah. Baik ketika dua orang itu sedang bersengketa, kita mendamaikan secara adil, kita yang mendamaikan dianggap mendapat pahala sedekah, ataupun kita memberikan hak mereka secara adil, tidak membedakan satu dengan yang lain, itu juga bahagian daripada sedekah. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Nah, makanya kita lihat bagian-bagian dari sedekah, sumber-sumber sedekah, cara-cara bersedekah ini banyak. Kalau kita tidak mampu bersedekah dengan duit, maka kita mampu bersedekah dengan tenaga. Di sini tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau membantu laki-laki naik ke atas kendaraannya, dan kita membantu menaikkan barangannya atau bebanannya, kita bantu. Misalnya ada orang sedang menaikkan sesuatu ke mobil, barang, kita bantu. Kita ini dianggap sebagai sedekah. Jangan pula kita menunggu ini ada imbalan tak ya, ini dikasih duit tak ya. Jangan kita berharap ketika kita bantu kita dapat duit, tapi bagaimana kita bersedekah dengan tenaga yang kita berikan. Karena ada orang mengatakan, saya tak punya duit, kayak mana saya bisa bersedekah? Ya udah seperti ini. Begitu lihat ada orang yang sedang menaikkan sesuatu ke atas mobil, ya udah bantu aja. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Baik kita bantu orang naik karena dia tidak bisa naik. Kan ada juga orang yang susah ketika dia mau naik kendaraan. Kenapa? Karena mungkin dia sedang kondisi tidak baik, ataupun ya fisiknya. Begitu kita lihat, kayaknya dia sedang susah ini mau naik kendaraan, kita bantu. Jadi harus langsung terbetik dalam hati kita. Begitu terbetik dalam hati kita, berarti itu baik, dapat pahala dan dianggap sebagai sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Atau kita membantu mengangkat barangannya, itu juga dianggap sedekah. Membantu mengangkat barangan ini bisa berlaku umum, bisa mengangkat barang naik ke kendaraan, ataupun bisa juga pindah barang dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya masjid ini melakukan gotong royong. Kita kasih contoh yang simple. Kita ingin pindah semua karpet-karpet yang ada ini, kita gulung semua. Itu sedekah. Ataupun kita pindah sampah-sampah yang ada di dalam masjid, kita keluarin ke tong sampah. Itu juga dianggap sedekah. Jadi segala sesuatu itu bermakna sedekah. Kemudian wal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Semua kalimat thayyibah yang kita sebutkan itu sedekah. Kita informasikan yang baik ke kawan kita, kita kasih nasihat ke kawan kita, kemudian kita berzikir, itu juga dianggap sebagai sedekah. Karena itu masuk dalam kategori al-kalimatu thayyibah. Al-kalimatu thayyibah sadaqatun. Makanya jangan pernah kita menyebutkan dengan kata-kata yang tidak baik, karena tidak ada bermakna sedekah di situ. Tapi kalau kita sebut dengan kata-kata yang baik, kata-kata nasihat, kata-kata zikir, itu bermakna sedekah. Kemudian wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Setiap langkah kita melangkahkan kaki kita menuju salat, itu juga dianggap sedekah. Makanya seperti subuh ini ada orang yang dari Lampung Road ataupun dari tempat-tempat tertentu jauh, dia menuju ke masjid Jami' Lung Bata ini. Jadi setiap langkah itu Allah menghitungnya sebagai sedekah. Semakin jauh langkah kita, semakin banyak langkah kita, artinya semakin banyak sedekah yang kita dapat pahala yang dicatat oleh malaikat yang nantinya akan kita terima di hari kiamat pahalanya ya. Kalau sekarang mungkin tidak nampak, tapi kalau misalnya dihitung
Satu langkah misalnya 1.000, ada 1.000 langkah, dapat 100.000. Lebih kurang itu orang akan berlomba-lomba dan tak penuh, tak muat masjid ini. Misalnya Imam Syekh, setiap jamaah nanti ditanya, kamu tadi ada berapa langkah? Setiap satu langkah dihitung 10.000 misalnya. Dihargakan setiap satu langkah 10.000. Begitu selesai, langsung Imam Syekh kasih gitu tak muat ini. Kena tunggu Zulfa. Han tu Han Said, Han lihat masjid. Kalau kita praktek yang seperti ini. Tapi ini janji Rasul. Rasul menggambarkan motivasi untuk kita berlomba-lomba untuk beramal Kemudian wa tumitul adha 'anil tariq sadaqatun, dan menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan di jalan ataupun buang duri di jalan, itu juga bermakna sedekah. Kemudian tadi ada penjelasan dari hadis wa ma'na ta'dilu bainahuma, artinya tuslihu bainahuma bil adli. Jadi kan ada tadi ta'dilu bainal isnaini sedekah, kita berlaku adil di antara dua orang itu dengan sedekah, artinya kita mendamaikan. Makanya penekanan hadis ini, ketika ada orang yang bersengketa, kita damaikan dia dengan adil, maka kita dianggap juga sebagai pahala sedekah. Jadi jangan biarkan kalau ada saudara kita, ada kawan kita, ada tetangga kita sedang berkonflik, jangan biarkan. Tapi bagaimana juga damaikan. Dengan kita damaikan, maka insya Allah kita dapat pahala sedekah, dan itu dianggap sebagai amalan terbaik, bahkan lebih baik derajatnya dari salat, puasa, dan zakat ataupun sedekah. Semoga bermanfaat dan semoga kita akan terinspirasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mendamaikan dan mengajak orang lain kepada kedamaian, kepada kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.